Ada lirik lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu, anak-anakku, gunakanlah kesempatan ini untuk meraih prestasimu. Gunakanlah kesempatan ini untuk menggunakan hal-hal yang baik. Karena kesuksesan itu tidak datang sendirinya, tetapi sudah ada di depan mata. Raihlah, maka kamu akan bisa. Untuk itu, anak-anakku semua tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam disiplin. Anak-anak ibu semua, pagi ini kita masuk pada materi yang baru, yaitu teks biografi. Anak-anakku mungkin sudah pernah mendengar apa itu biografi. Nah, pengertian dari biografi menurut Kemendikbud 2014 adalah teks yang mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapi. Biografi menurut identitas dan peristiwa yang dialami seseorang, termasuk karya dan penghargaan yang diterima dan permasalahan yang dihadapinya. Uraian tentang identitas berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat orientasi yang diikuti. Uraian tentang peristiwa berisi kejadian yang dialami tokoh dalam mengharumkan nama bangsa, mengembangkan karir, atau memperjuangkan hidup. Sementara itu, uraian tentang masalah memuat hambatan, tantangan, atau kendala yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Sedangkan kita membaca sebuah biografi tentu ada tujuan. Adapun tujuan dari teks biografi, yang pertama sebagai contoh atau mengambil hikmahnya. Jadi, hal baik yang dilakukan oleh tokoh bisa dicontoh dan hal yang tidak baik bisa ditinggalkan. Yang kedua, agar pembaca menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam hidupnya. Jadi, bisa mengambil pelajaran dalam membaca biografi seorang tokoh. 3. Jadi patokan penulis dan pembaca dalam meraih prestasi. Setidaknya bisa melebihi dari tokoh yang jadi inspirasi pembaca atau penulis. 4. Memberikan informasi kalau setiap manusia, baik jabatan tinggi atau tidak tinggi, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan menyadarkan pembaca kalau mengidolakan tokoh agar tidak berlebihan. 5. Agar pembaca terinspirasi kalau buat meraih prestasi membutuhkan usaha kerja keras, doa, dan tawakal. Usaha yang keras pasti akan mendapatkan hasil yang baik karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang keenam, memotivasi pembaca buat lebih giat dalam belajar, bekerja, atau melakukan kegiatan lain dengan sungguh-sungguh agar jadi orang yang sukses dan bermanfaat buat orang lain. Yang ketujuh, sebagai wawasan buat penulis dan pembaca tentang hal yang belum diketahui. Jadi, dengan adanya biografi, penulis dan pembaca bisa menyelusuri lebih dalam mengenal hal yang baru yang didapatkan. Sedangkan ciri atau tanda dari sebuah teks biografi, yang pertama, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh. 2. Menggunakan beberapa unsur kebahasaan
seperti kata hubung atau konjungsi, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Ciri yang ketiga, teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, teks biografi disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Ciri yang kelima, paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. 6. Teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. 7. Karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. 8. Pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Nah, selanjutnya anak-anakku, biografi itu mempunyai beberapa jenis, ya. Jenis dari biografi terbagi atas 3 bagian besar, yaitu berdasarkan sisi penulis, yang kedua berdasarkan isinya, yang ketiga berdasarkan persoalan yang dibahas, dan yang keempat berdasarkan penerbit. Nah, jenis teks biografi berdasarkan sisi penulis yaitu autobiografi dan biografi. Apa itu autobiografi dan biografi? Autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya itu sendiri. Sedangkan biografi, kisah atau suatu cerita tokoh dalam mengarungi kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Jadi perlu anak-anakku ingat bahwa autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri, sedangkan biografi ditulis oleh orang lain. Nah, jenis teks biografi berdasarkan isi ada terbagi 2, yaitu biografi perjalanan hidup atau perjalanan hidup lengkap seseorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang kedua, biografi perjalanan karir atau perjalanan karir seseorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini atau yang terakhirnya. Berikutnya, yang ketiga yaitu berdasarkan persoalan yang dibahas. Adapun berdasarkan persoalan yang dibahas ada 3, yaitu biografi politik, yaitu yang berhubungan dengan politik, biografi intelektual, yaitu biografi yang kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Yang ketiga, biografi jurnalistik, yaitu sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara atau prosedur pers lainnya dengan tokoh yang akan ditulis. Nah, yang keempat berdasarkan penerbit, yaitu buku sendiri, yaitu biaya produksi mulai dari penulisan, pencetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri, meskipun tetap diproduksi oleh penerbit. Kemudian yang kedua, penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor.
Jadi berdasarkan penerbit yaitu bisa penulisan di biografi dengan biaya diri sendiri dan dengan biaya ditanggung oleh sponsor. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, serta jenis-jenis dari teks biografi. Nah, oleh sebab itu, untuk lebih memahami mengenai biografi, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan di kolom classroom. Selamat mengerjakan dan salam sehat untuk kita semua.